time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi murid-murid. Pagi Bu. Apa kabarnya? Sehat Bu. Ibu. Puji Tuhan baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Bu pimpin ya dari depan. Mari kita bersama. Kembali kami ucap syukur pada Yesus yang berkata di dalam Injil kepada kami bersama hari ini. Supaya hari ini dalam pelajaran kami, kau berkati Yesus mengajar kami dan kau pertemuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk pembelajaran kita seperti biasa, Ibu absen dulu ya anak-anak. Jadi Sinagam, hadir Bu. Desi Siregar, hadir Bu. Madalena Lumangga, hadir Bu. Rani Pangaribuan, tidak hadir Bu. Ini semuanya Bu. Satu Bu ya. Ya, dinyatakan dia di sini sakit demam. Oke. Bagaimana mudah sekarang? Rani sakit ya. Maaf. Hadir Bu. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita. Materi kita, ada yang tahu harinya apa? Enggak. Berarti kalau nggak ingat ya pembelajaran di yang kemarin. Lupa Bu. Belum ya. Kita masuk ke materi ketenaga kerjaan. Ada yang tahu itu apa arti ketenaga kerjaan? Kenapa? Seseorang yang memiliki penghasilan. Ada lagi yang tahu? Desi? Ya. Kalau itu nggak ada yang salah, betul itu. Mencari pendapatan, seseorang yang mencari penghasilan. Tuh. Di sini Bapak menjelaskan pengertian dari ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang sebelum masa kerja, selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja? Desi mungkin tahu? Kalau meningkatkan kualitas tenaga kerja Bu, sebelum itu ada di dalam diri kita, yaitu kita harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Gimana caranya untuk kita mencari pekerjaan, untuk kita menghasilkan pendapatan, itu harus kita persiapkan dengan matang. Benar sekali jawabannya. Yang dimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita dapat menambah nilai diri kita sendiri, memiliki soft skill dan hard skill. Sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung kondisi, antara lain yang pertama itu permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun. Begitu pula pada sebaliknya. Yang kedua itu ada kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Yang
ketiga itu ada upah minimum. Upah minimum di sini dijelaskan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewarganegaraan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka diberlakukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengangguran. Yang pertama itu tingkat pengangguran. Apa itu arti pengangguran, adik-adik? Tidak punya pekerjaan dulu. Ya, Yang tidak memiliki penghasilan. ya. Mana? Seseorang yang tidak ingin bekerja. Ya, aku cepat sekali ya, Desi. Yang tidak mempunyai kegiatan. Seperti ini Ibu mau aktif, mau mendengarkan Ibu, oke? Ya, Bu. Ya. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang ditanyakan dalam presentasi. Yang kedua, jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama itu ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Dibagi menjadi dua. Pengangguran konjuktur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Dan yang kedua itu pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Nah, di sini bakal menjelaskan jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Pertama itu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Yang kedua, setengah menganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara berkurang. Apa hubungan peningkatan daya beli masyarakat dengan cara-cara mengatasi pengangguran? Kalau menurut aku dengan cara kita meningkatkan daya beli di dalam masyarakat, contohnya itu di dalam pasar. Nah, kalau di dalam pasar itu pasti selalu terjadinya proses jual beli. Nah, kalau banyak orang yang membeli sebuah barang, otomatis kita akan membutuhkan sebuah karyawan. Nah, dengan cara daya beli itu lebih meningkat, maka kita akan membutuhkan karyawan itu untuk mengatasi pengangguran itu menjadi lebih sedikit atau rendah. Ya, tepat sekali jawaban Bisi. Ada yang mau menambah? Tidak ada ya. Oke. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama tadi kan peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu memperluas pasar barang dan jasa. Membangun jembatan, dan irigasi. Memperluas pasar. Cara yang kedua yaitu pengadaan, pendidikan, dan pelatihan. Ibu mau satu menjelaskan apa maksud dari pengadaan pendidikan dan pelatihan terkait dengan mengatasi pengangguran. Ayo, yang simpel saja.
Maaf. Ini aku mau satu orang menjelaskan mengapa pengadaan pendidikan dan pelatihan dapat mengatasi pengangguran. Ya, ada sumber daya pendidikan dan pelatihan itu seperti merujuk pada profil pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dan ini Bu, prosesnya melibatkan perencanaan, pengadaan materi, infrastruktur, fasilitas, dan sarana yang dikeluarkan agar peserta dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan tertentu. Oh, Desi ada yang tambahin? Kalau pengadaan pendidikan dan pelatihan itu apalagi tentang pendidikan, kita pasti harus lebih berfokus pada diri kita sendiri. Kalau tidak adanya pendidikan, otomatis kita tidak tahu bagaimana ruang lingkup masyarakat, terutama di dalam negara itu. Dan juga pelatihan. Kalau pelatihan ini Bu, kita lakukan dengan untuk memfokuskan pada keterampilan teknis kita, bagaimana cara kita untuk belajar berbisnis, bagaimana cara kita untuk mengembangkan setiap proses kita dalam mencari kebutuhan kita, terutama kita sebagai manusia pasti sangat butuh sekali pendapatan agar memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga baik masyarakat, organisasi dan yang lainnya. Terima kasih buat Magda dan Desi. Jawabannya betul sekali. Nah, mengapa pelatihan juga sangat penting? Pelatihan sangat penting dalam diri kita masing-masing juga. Ini terkait dengan sebuah usaha, di mana kita sudah memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan mengembangkan skill kita. Seperti yang Bu kita bilang tadi kan, kita harus ada mempunyai soft skill, hard skill. Di sini kita harus mempunyai kemampuan untuk membuka lapangan kerja seperti pelatihan tenun ulos, pelatihan meronce, ya kan? Di sini dapat mengatasi pengangguran supaya jangan makin banyak pengangguran yang ada di Indonesia ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Nah, Ibu tadi mau bilang mengapa pengangguran di Indonesia ini begitu sangat banyak. Pengangguran di Indonesia ini sangat banyak karena apa? Karena kemalasan. Salah satu faktornya. Dan karena apa? Karena tidak mempunyai skill. Mereka tidak mau berjuang untuk diri mereka. Nah, di sini makanya kita perlu untuk melatih diri kita. Sekedar refleksi ya. Di sini Ibu sembari akan mengumpulkan nilai-nilai kalian. Jadi Ibu tadi kan ada memberikan pertanyaan. Ibu mau menulis nama kalian, siapa saja yang menjawab pertanyaan Ibu tadi akan Ibu tambahkan nilainya. Coba. Aku Desi. Desi. Ada lagi? Mbak Delela Bu. Ya, Magda. Magda. Baik. Dia tergantung ya. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya minggu depan, Ibu mau memberikan kalian tugas cari contoh-contoh pengangguran dan bagaimana cara mengatasinya. Minggu depan dikumpul ya. Oke, Bu. Setelah ditutup bukunya, kita mau pulang. Mari kita berdoa. Tutup dengan doa ya. Mari kita berseru dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Hari ini jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan dan kita boleh pulang. Selamat pagi. Pagi Bu.